Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Saya Jatuh Ratna kembali hadir di Mari Bicara. Sahabat semuanya, di tengah lihat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, ada banyak hal yang perlu untuk kembali kita saling mengingatkan tentang bahaya COVID-19. Kenapa? Karena pandemi ini belum berakhir. Khusus untuk DKI Jakarta, Pemprov DKI menetapkan ibu kota masih dalam masa PSBB transisi. Sudah ada yang diperbolehkan untuk dibuka. Bioskop yang sebelumnya selama masa pandemi tidak boleh, sekarang ini sudah dibuka beberapa dengan pembatasan-pembatasan. Tempat wisata, kegiatan majelis taklim, kemudian juga beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak boleh sama sekali, tetapi di masa PSBB transisi diperbolehkan. Catatannya adalah tidak berarti kita kembali pada kondisi normal. Kembali boleh melakukan apa saja yang sebetulnya kita semua paham sudah diatur secara jelas dalam aturan protokol kesehatan. Jadi kuncinya adalah kita boleh melakukan berbagai aktivitas, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Sahabat semuanya, di pekan ini terjadi rekor baru untuk kasus harian COVID-19. Tercatat tanggal 13 November lalu, jumlah kasus harian secara nasional ini meningkat dan tembus di angka 5.000 kasus positif. Di Wisma Atlet dikabarkan jumlah pasien juga bertambah. Gegarannya adalah terkait dengan klaster libur panjang akhir pekan. Sudah diingatkan dan memang diprediksi sama seperti halnya pada libur panjang di bulan Agustus lalu terjadi peningkatan kasus, pun juga sama. Libur panjang di akhir Oktober itu juga menyumbang angka dan membuat jumlah pasien di Wisma Atlet meningkat. Sekali lagi saya ingin mengulang bahwa kita boleh melakukan berbagai aktivitas tetapi disiplin dengan protokol kesehatan. Tidak ada larangan bagi warga untuk liburan, tempat-tempat wisata sudah dibuka, tetapi pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk mari kita berpikir panjang untuk melakukan berbagai kegiatan, pilih kegiatan-kegiatan yang aman. Maka pada saat ada acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan, baiknya kita sebagai masyarakat yang sadar akan bahaya COVID-19 dan juga sebagai penghargaan kita kepada para pejuang yang menangani pandemi COVID-19 di garda paling depan. Mereka adalah tenaga kesehatan, para dokter yang selama pandemi ini belum pulang ke rumahnya masing-masing. Pada saat ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, baiknya kita nggak usah ikut-ikutan. Kita melihat ke belakang, ada beberapa kasus yang menonjol terkait dengan kerumunan massa. Dan sesuai dengan aturan yang sudah dipahami bersama, tidak hanya sanksi sosial, denda, tapi juga ada ancaman pidana. Bahkan kalau kita melirik ke belakang, pada saat dilakukan operasi justisi protokol kesehatan, di beberapa daerah bukan hanya sekedar bersihin selokan, sapu jalan, denda maksimal, tetapi ada juga yang diproses secara pidana. Tujuannya apa? Untuk memberikan efek jerah dan juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita harus berperilaku
di tengah pandemi COVID-19. Baik, sahabat semuanya, bicara tentang pekan ini, ada yang menarik perhatian dan menjadi perbincangan terkait dengan kerumunan massa yang terjadi mulai dari acara penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga kunjungan kegiatan Rizik Syihab di Megamendung, terakhir kegiatan Maulid Nabi di kawasan Petamburan. Yang menjadi sorotan adalah sebetulnya bagaimana sikap pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat atau perseorangan. Dan kalau kita berkaca dari penegakan hukum yang dilakukan, Satpol PP pernah membubarkan acara hajatan warga biasa karena terjadi kerumunan. Kemudian kalau kita lari ke luar kota, sempat ya ramai dulu di Tegal, di mana acara dangdutan dilakukan pada saat pernikahan keluarga dari wakil Ketua DPRD Tegal, dan itu membuat yang bersangkutan menjadi tersangka. Tidak hanya itu, Kapolsek Tegal juga dicopot dan diperiksa oleh Propam. Yang juga menjadi buntut dari peristiwa itu ada ratusan orang yang harus menjalani swab test. Dan terbaru di Jakarta hari ini ada informasi yang menarik. Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat dicopot, dimutasi karena dinilai tidak mampu menegakkan protokol kesehatan. Ini salah satu bentuk dari pertama ketegasan, yang kedua komitmen untuk penegakan protokol kesehatan. Menko Polhukam Mahfud MD tadi siang menyampaikan keterangan pers yang meminta semua kepala daerah, semua penegak hukum bisa tegas dalam penerapan ini tanpa pandang bulu, karena memang sejatinya aturan itu dibuat untuk semua. Peristiwa demi peristiwa ini bukan hanya sekedar tentang bagaimana hukum harus diterapkan, ditegakkan, dan bagaimana negara memang harus memperlakukan keselamatan warga sebagai hukum tertinggi, tetapi juga pelajaran bagi kita semuanya, sahabat semuanya, bahwa kita sebagai pribadi, yuk kita saling menahan diri. Tadi ya, untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan. Mungkin ada sebagian yang berpendapat bahwa resiko terpapar COVID-19 kan ditanggung sendiri. Yang sakit sendiri. Yang masuk rumah sakit dia sendiri. Tapi perlu untuk diingat, terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini sudah ada aturannya. Kita memang bebas melakukan kegiatan, tapi bebas yang bertanggung jawab. Bebas yang tidak melanggar aturan. Karena kalau kita naik motor, nggak pakai masker, kita pasti didenda. Naik mobil, nyetir, walaupun sendiri nggak pakai masker, pasti juga didenda. Kenapa? Karena memang ada aturannya, dan itu sudah disosialisasikan sejak lama, dan hampir semua masyarakat tahu. Makin kesini, diharapkan kesadaran masyarakat itu makin tinggi. Tetapi makin kesini, orang sepertinya agak-agak lupa pandemi ini ternyata masih ada. Kalau bicara tentang penegakan hukum, memang ada beberapa hal yang mendasar. Bicara tentang aturannya. Oke, aturannya sudah ada ya, undang-undang karantina wilayah, kemudian juga Perda, dan aturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait berkaitan dengan protokol kesehatan. Berikutnya adalah penegak hukumnya. Penegak hukumnya memang harus bisa menjadikan contoh. Berikutnya harus punya ketegasan.
Faktor lain adalah tentang kesadaran masyarakat. Ya, bagaimana masyarakatnya ini sendiri mau diajak bekerja sama. Lagi-lagi pandemi ini masih lama, sahabat. Kalau kita merujuk pada uji klinis untuk vaksin COVID-19 Sinovac asal Tiongkok yang sedang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Bandung, kabarnya uji klinisnya baru akan selesai di Maret 2021. Sekalipun itu dilangsungkan sampai Maret, sebetulnya kalau pemerintah punya rencana Januari akan melakukan vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang sudah diuji klinis di negara lain setelah mendapat izin dari WHO, sah-sah saja dilakukan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa masih lama ternyata. Betul 2021 tinggal 1,5 bulan lagi, tapi kalau kita hitung sampai Maret, dan nanti kan ada proses produksi massal, dan setelah itu pun secara medis kita harus menunggu soal efektivitas dari vaksin. Berapa kekuatannya, apa dampak-dampaknya. Kita bisa belajar dari penemuan vaksin-vaksin yang butuh puluhan tahun. Apakah kita perlu takut? Untuk hari ini, ketakutan itu tidak seperti di awal masa pandemi. Tetapi kita harus makin pintar. Saya selalu mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah ajang untuk kita belajar. Ada banyak dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik itu terhadap ekonomi, udah jelas, kesehatan ya, kemudian sosial, budaya, pendidikan, semua. Dan tidak ada orang yang paling pintar karena ini baru. Manusia yang hidup hari ini, di alam dunia ini, semuanya baru ngalamin COVID-19 ini. Jadi kebijakan yang mana yang paling bagus, semuanya belajar. Nah, belajar itu dasarnya apa? Ada riset. Semuanya harus berdasarkan pada keilmuan. Bukan duga-menduga atau hanya sekedar pemikiran Anda saja. Dan kalau masa pandemi ini kita sudah rasakan hampir 9 bulan. Diharapkan memang sebetulnya tingkat belajarnya kan sudah makin baik. Sekalipun kalau bicara tentang mendidik masyarakat, ini memang bukan cara instan. Proses pendidikan itu butuh waktu yang panjang. Kenapa muncul kritik soal revolusi mental? Karena memang bicara tentang perubahan mental masyarakat ini butuh proses yang tidak sebentar. Tetapi setidaknya, kalau bicara tentang protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, masa kita juga abai? Masa kita berkeras hati untuk menolak itu semuanya? Yang padahal kita tahu bahwa banyak korban yang sudah berjatuhan, tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga para tenaga medis dan dokter-dokter ahli. Kita banyak kehilangan mereka karena pandemi COVID-19. Itu artinya virus ini nyata dan ada. Baik sahabat semuanya, jadi kalau bicara tentang rekor baru dan peristiwa kerumunan massa selama sepekan terakhir, ya, faktor libur panjang itu penyumbang angka COVID di Jakarta khususnya bertambah di pekan ini. Libur panjang yang kita mungkin ada sebagian yang mengisinya untuk rekreasi bersama keluarga, ya. Tapi ada juga sebagian yang tetap bekerja. Dan nanti Desember itu
ada juga tuh libur panjang yang lebih panjang. Nah, apakah pemerintah akan mengevaluasi kebijakan libur panjangnya itu? Nah, ini juga penting untuk jadi bahan pijakan pemerintah. Sudah 2 kali libur panjang dan menyumbang angka COVID-19. Nah, kalau pemerintahnya mau belajar, ini kan tadi kemauan untuk belajar, maka baiknya libur panjang di akhir Desember nanti itu bisa dievaluasi dan dipertimbangkan. Sekali lagi, jalan-jalan tuh nggak ada yang larang, boleh, ya. Dan memang mendukung juga sektor pariwisata. Dilihat itu sudah harus dimulai karena bagaimanapun ada banyak daerah yang tergantung dari sektor wisata dan jatuh selama pandemi COVID-19 ini. Tetapi ada sebagian yang datang ke tempat wisata itu ternyata dia tidak disiplin, akhirnya pulang membawa COVID dan harus beristirahat, melakukan perawatan isolasi di sejumlah rumah sakit yang ada di ibu kota. Kalau dilihat dari pengalaman begitu kan, ada banyak yang terpapar tapi tanpa gejala. Dan itu ya untuk sebagian orang membuat yang nggak terlalu menakutkan tadi. Tapi kita bisa lihat juga dalam beberapa kasus ada yang masuk rumah sakit nggak pulang lagi. Kalau saya berpikirnya coba kita dekatkan lagi pada upaya keras yang sudah dilakukan oleh para tenaga kesehatan di garda terdepan. Kalau terus bertambah, tugas mereka masih panjang. Dan kerinduan mereka terhadap keluarga sama seperti kita. Mereka juga ingin berkumpul, ingin bercengkrama dengan anak istrinya, atau suaminya, atau keluarga besar sama. Oh, itu kan resiko pekerjaan. Betul, ya setiap pekerjaan punya risiko dan punya pilihan kita untuk menekuninya. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini mereka yang berjasa, mereka yang berjuang, ada banyak ya, warga yang masuk sakit, keluar sembuh atas jasa-jasa mereka, dan kita harus berikan penghormatan dan penghargaan dengan cara apa? Dengan kita juga bisa mendisiplinkan diri kita, menahan diri kita, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak beresiko. Kalau kita tahu diri kita ini berharga, dan kalau kita tahu diri kita ini sangat dibutuhkan, kalau kita sadar bahwa banyak orang yang berharap terhadap keberadaan kita, maka pandai-pandailah untuk menjaga diri. Karena diri ini adalah aset. Jadi kalau kita sakit, kita nggak bisa beraktivitas kemana-mana, kita yang rugi. Jadi kalau harus menggunakan masker, harus menggunakan face shield, gitu kan, lakukan itu. Karena diri kita ini aset, ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya yang rugi kita. Kalau kita punya tanggung jawab sama keluarga, tanggung jawab ke masyarakat, yang rugi adalah mereka. Misalnya kita punya perjanjian untuk mendatangi sebuah seminar, gitu kan, melalui daring, karena kita sakit, akhirnya kita tidak bisa hadir. Kan bisa aja seperti itu. Kita punya kelas nih, misalnya saya guru, saya punya tanggung jawab untuk mengajar, saya punya tanggung jawab untuk memberikan materi kepada mahasiswa, pada siswa, pada para peserta di beberapa pelatihan begitu. Jadi kalau saya sakit, ya kan banyak yang dirugikan. Sehingga apa? Ya sehingga kita harus benar-benar disiplin. Kita ini aset. Jadi untuk beberapa profesi yang memang bergantung pada kesehatan kita, maka penting untuk kita ini menyadarkan ke diri kita bahwa bagaimana caranya supaya aktivitas tetap kita lakukan, tapi kita dalam kondisi sehat. Insya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa itu selalu memberikan jalan bagi mereka yang berusaha. Digantungkan pada amal perbuatan kita. Jadi kalau kitanya memang kegiatan yang datangin kerumunan, bikin kerumunan, nggak disiplin, ya pasti dekat-dekat.
Tetapi ada juga kan Jak yang disiplin segala macam, ya ada. Tapi gimana kalau nggak sama sekali kita melakukan pencegahan? Ingatkan keluarga, awasi anak-anak ya, untuk para orang tua. Saya sangat berharap sekali orang tua punya tingkat kepedulian yang tinggi untuk menjaga generasi ini supaya selamat. Generasi di tengah pandemi ini, pertama ada potensi soal kurangnya asupan layanan pendidikan, dan berikutnya ya risiko soal kesehatan. Jadi kita jangan rugi banyak, anak kita sakit, pendidikannya nggak bagus terlayani itu karena PJJ ini kan ada banyak ya koreksian, dan memang sampai hari ini diakui PJJ yang berlangsung sekarang ini kalau lama banget bahasanya Pak Menko PMK, ini bisa mengurangi kualitas sumber daya manusia. Makanya Pak Muhadjir Effendi meminta sekolah-sekolah di daerah yang diperbolehkan zona hijau dan kuning itu untuk segera dibuka tatap muka untuk memberikan pelayanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu salah satu statement yang juga menunjukkan bahwa memang pelayanan pendidikan selama pandemi ini nggak bagus. Nah, udah mah itu kita punya kerugian satu, kerugian lain kita nggak disiplin terhadap protokol kesehatan yang membuat anak-anak kita dalam bahaya resiko terpapar. Ada banyak orang yang merasa sehat, tapi kalau diperiksa ada banyak yang ditemukan terpapar COVID. Nah, bisa jadi mereka-mereka yang kerumunan itu memang kan sulit juga ya kalau tanpa ribuan kayak gitu, nggak ada kesadaran secara pribadi untuk memeriksakan diri, ya repot. Tapi pada saat mereka pulang ke rumah membawa COVID, bertemu dengan orang-orang atau keluarga yang rawan kesehatannya, itu bisa sangat berbahaya. Saya pernah share terkait dengan satu keluarga yang memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan di Sragen, akhirnya satu keluarga itu dikubur karena meninggal dunia terpapar COVID-19. Ceritanya bahwa pengantin perempuan itu dari Jakarta, dia udah sakit, datang ke kampung halamannya, tapi karena mau nikah, memaksakan diri untuk menikah, digelarlah acara. Habis acara masuk rumah sakit, begitu kan. Kemudian ada juga kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan mulung mantu, dan pengantin perempuannya, ayah ibunya menjadi korban. Itu fakta terjadi. Dan apa? Ya tadi, karena kita nggak bisa ngontrol diri kita. Udah tahu kita sakit, bergejala, tetapi kita merasa bahwa kita sehat. Ada lagi yang memang nggak mau meriksakan diri, memang merasa sehat, tapi kita berkegiatan di tempat-tempat yang beresiko, dan akhirnya kita menjadi penular. Kalau dalam bahasa yang saya kutip dari Pak Menko Polhukam tadi, itu bisa menjadi pembunuh orang banyak. Saya berharap kita semuanya semakin bijak lagi, semakin mau belajar lagi. Yuk, mari, ibarat padi yang makin tua makin merunduk, maka makin kesini ya kita harus makin bijak. Kita berharap juga memang kalau bicara tentang soal penegakan hukum, ya pemerintah harus bisa tegas, hukum ditegakkan kepada semua pihak, dan ini juga salah satu unsur untuk membangun kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Terima kasih untuk Anda semuanya, sehat selalu, jaga diri, jaga keluarga, jaga Indonesia. Saya Adit Turatma, sampai jumpa.